Oke, selamat pagi-pagi Putra, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya bahas berbagai macam info penting untuk kita cuan bareng di tahun 2026. Agak miring dikit ya, nanti orangnya miring bi randa miring ya lah popo. Ini kayak suara genset ini si PC. Kipasnya padahal udah baru tapi bikin budek aja. Banyak yang prediksi, pakar-pakar juga termasuk youtuber besar yang senior di seluruh jagat perkriptoan bahwa tahun 2026 menjadi tahun super cycle siklus. Juga banyak panduan-panduan dari yang terjadi yang sudah 10 tahun 10 tahun sekali ataupun satu dekade. Itu juga ada buku Tiongkok kuno juga, macam-macam pakar yang tidak sembarangan tentunya. Ini mengungkapkan bahwa tahun 2026 itu super cycle siklus, yang kambing harganya murah jadi mahal berlipat-lipat ganda. Makanya sabar ya, ini masih di bulan April 4, mungkin sampai akhir tahun mungkin bomnya. PP saya rasa akan cuan besar, tapi hati-hati, saya nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua harus riset sendiri, di luar tunjukkan riset, karena ini bermain game, murni game. Jadi yang orang-orang nggak ngerti harus belajar serius, jangan takut-takut sampai satu siklus ya, mengalami bear, bull, dan crypto winter. Jadi yang terutama kalau yang di dalam grup saya pantau, nanti untuk harga sekian harus exit. Itu bukan hanya mengenai harga, macam-macam, ada volumenya udah kayak kita harus bisa membaca, bisa dipelajari. Waktu itu barang kelihatan, bukan barang gaib. Dalam arti kecerdasan ini nggak semua orang tahu, nggak semua orang pinter. Itu sesuai dengan batin masing-masing, sesuai dengan feeling masing-masing. Otak orang, kalian pikiran orang tahu nggak ngerti. Jadi nanti dipadukan dengan hati, ya, pikiran, kejadian di alam nyata, volumenya gimana, pergerakan selama beberapa hari ini menunjukkan terbang lagi enggak, BTCD-nya di matematikanya, BTCD-nya udah di mana, ya kan, macam-macam. Jadi yang di dalam grup ya, karena dalam grup saya artinya keluarga saya pantau terus, jangan sampai kecolongan kayak tahun kemarin 0,4 saya TP ya, 0,4 TP waktu puncak kemarin ATH. Kalau yang di luar ya maaf, saya nggak bertanggung jawab, ikut campur, karena di luar grup dalam arti kalau saya sibuk di dalam pas waktunya lagi full besar, sudah mulai sorak-sorak bergembira, hiruk pikuk sudah pada ngantongin duit, siap-siap ngeruk duit ya, siap-siap ya, dan di dalam harus TP. Kalau saya sibuk di dalam, di luar kan kadang-kadang telat. Begitu saya ngomong untuk TP, video baru diupload ya, beberapa jam kemudian sudah dibanting ke bawah ya, ya kalian gigit jari, risiko masing-masing ya. Oke, PP saya rasakan jadi besar. Bukan berarti nanti nggak ada korban. Shiba itu banyak orang cuan kayak di Shiba, yang korban banyak, ada korbannya juga. Dogecoin yang korban banyak, yang cuan banyak. Nanti PP juga akan makan korban juga, tetap akan makan korban. Nanti yang korban siapa nggak tahu. Kalau kemarin Shiba itu ada CRO, ada Justin juga. Asia banyak kena korban. Ini yang akan jadi korban siapa nanti? Apa Exchange juga akan kena, apa Coinbase, apa sih siapa nanti ya. Makanya harus hati-hati, nggak ngasal dalam dunia kripto, asal bla ikut sana ikut sini, nggak sabaran, nggak konsisten. Semua butuh waktu, butuh kesabaran. Di dalam dunia kripto tuh apa gampang mencari duit di kripto tuh gampang. Jangan sombong Mas Bro, jangan sombong Mas Bro. Iya, kita akan bicarakan, akan saya buktikan di sini. Gampangnya apa? Modal sabar doang. Kuncinya hanya dua, sabar dan tepat. Tepat dalam arti ada dua tepat loh ya. Tepat masuk, tepat jual. Sabar, tepat masuk, tepat jual. Udah sukses di kripto. Sabar artinya ya kita masuk nunggu bear market, jangan langsung masuk, pinjol. Bahaya. Sudah waktunya bull, BTC di atas, masuk, rungkat dah, habis kalian.
Nah begitu ini BTC di atas, harga membeli semua, ada Cardano, Polygon, nggak usah masuk, nggak usah masuk, mau hancur, mau hancur. Pas kondisi turun, ya salah kita, kondisi turun begini murah, historinya murahnya di harga berapa sih? Kalau udah murah banget ngapain orang pada jual? Nggak mungkin jual, udah murah kok. Ya kita masuk. Tuh. Saat ini, nanti saat TP ya, TP hanya satu, sabar, kedua adalah tepat, titik masuk, titik jual. Yang banyak kan nggak tepat itu kan serakah, sudah masuk pas, tapi kurang ilmu, masuknya udah pas dapat murah, 0,2 nggak TP, masuknya udah murah di bawah 1 miliar BTC, 2,1 miliar sudah saya gembar-gembor tuh, udah di pucuk tuh TA-nya, nggak TP juga, belum puas, mungkin cuan banyak ya jatuh. Ya itu juga nanti, makanya kan nanti saya akan TP di sekian, PP tetap akan tinggi, tetap akan korban. Yang orang-orang masuk di pucuk ya itulah yang jadi korban. Sama di SIBA di Duke yang masuk di pucuk jadi korban. Wong isinya naik turun, sabar atau enggak saja. Kemarin SPK terbang, saya kasih harga 7.000 pas mau mainnet, 700 mau mainnet, terbang 3.000 berapa kali lipat. Nah kemarin pas turun ketakutan, CL turun 200 perak ya, 200 perak turun ya. Kemudian kemarin malam pam lagi 1.000 rupiah, 5 kali lipat. Itu SPK ada emang iya. Ini XPL nih yang belum maceng nih, masih turun nih, saya tungguin nanti. Itu yang namakan sabar, salah masuk di SPL ya udah biarin aja dari proyeknya blockchain pembayaran ini blockchain untuk stablecoin ya, saya tungguin aja nanti. Jadi modalnya sabar dan betul-betul tepat titik masuk, titik jual ya. Kalau kita salah, titik masuknya salah ya masih ada sabar, titik masuknya salah, turun ngamuk-ngamuk CL ya bubar. Kalau model begitu sabar. Di kripto itu investasi yang long, nggak ada yang singkat. Kalau yang singkat tuh ya tipis banget dapatnya itu. Trade pun nggak sembarangan kawan, di koin-koin yang becus benar, BTC, ETH, BN, pokoknya bagus-bagus dan volumenya lagi gede. Artinya kalau kita meleset misanalisa masuk ya, kemudian turun, kita bisa tembak di bawah lebih banyak lagi, baru ngaceng setengah sudah kerugian di atas ketutup. Itu money manajemennya dipakai seperti itu. Nah kalau kita ngasal koin masuk jebret, turun ke bawah, tembak lagi ke bawah, makin turun. Bisa terjadi. Itu karakter koin kita harus pelajari. Dan kalau trade itu jangan ngacak, pindah sana pindah sini kayak Anda ngacak itu sana sana tidak, bukan begitu. Satu tuh dipelajari, koin satu umpamanya tahun 2021 saya di Al-Quran, ini kemarin tahun 2025 saya trade di Polygon, naik turun berkali-kali ya, swing, kemudian di coin das macam-macam satu. Jadi nanti tahu posisi bottom di mana, biasanya histori akan terulang lagi, pucuknya di mana, bottomnya di mana. Ya kalau kemarin kan sepanjang sejarah 2,1 miliar di atas 100.000 dolar itu BTC udah harus jual. udah tinggi banget, saya gembar-gembar jual itu. Ya kalau saya bilang waktu masih murah sebelum naik 2,1%, orang pada gembar-gembar akan jatuh, saya nggak setuju, nggak mau naik, masuk aja, naik, mau naik, masuk ya. 2,1 miliar pada cuan semua. Ada tadi di malam kan saya kan lip group juga, bukan lip YouTube kan, ada lip group kan, lip group itu di situ ya saya tanya, cuan di PP nggak tahun 2024 cuan. Kemudian BTC kemarin tak jual 1,8, syukurlah 1,8 jual, dia masuk di 1,3 itu. Jadi yang cuan dan enggak itu tergantung, terseleksi koinnya terseleksi alam, penerima cuan juga orang terseleksi alam. Di grup saya pun terseleksi alam, yang enggak terseleksi alam ya mental, belum dapat apa-apa gitu, butuh waktu, butuh kesabaran ya. Langsung kita bahas BTCD-nya sekarang sudah 60, ini harga tinggi, puncaknya 65, artinya altcoin kondisi harga lagi di jurang, harus masuk altcoin, tapi jangan ngasal altcoin juga, pilih-pilih ya. Ini udah turun nih 60,50% per video ini dibuat, juga nanti banyak
inilah. Kalau tahun 2026 banyak yang memprediksi super cycle siklus itu banyak sekali, termasuk youtuber besar di seluruh dunia itu meyakini itu. Ya inilah terjadi mungkin dukungan dari Clarity Asset, pergantian si ketua Fed si Powell di 15 Mei, mungkin juga dengan perangnya usai, macam-macam. Saya rasakan inflasi tinggi, kemudian orang pada berbondong-bondong amankan aset dia di emas, di kripto, kan bisa terjadi. Sementara lagi menang emas, nanti gantian ke BTC. Bisa jadi kalau emas itu kan suatu waktu ya manipulasi juga, suatu waktu Cina banting jual ya habis juga, butun jual habis juga, karena pasokannya kan nggak jelas, masih bisa ditambang terus. Cuma memang logam mulia ya, beda kalau BTC kan terbatas. Kedepannya sih menang BTC. Dan kalau kita hitung-hitung kena inflasi, kita dihitung dari awal BTC di listing, kemudian tahun itu yang sama menghitung harga emas itu pun masih cuan berkali-kali lipat BTC kawan ya. Infonya seperti itu. PP makin nendang 0,066 ya, BTC-nya udah mulai turun juga 0,06. Kalau 0,2 di TP setengah TH itu pun cuannya sudah 150%. Jadi yang sangkut-sangkut di atas bisa di DCA. Ya memang harus begitu, harus nggak bisa enggak ya. Mungkin untuk pagi ini itu aja dulu prediksi saya. PP akan jadi besar, sekitar ya paling tidak ya mungkin di atas 1 rupiah mungkin, tapi nanti akan banyak makan korban. Orang-orang banyak FOMO masuk di atas juga nanti. Kalau di bawah ini belum menarik, nanti kalau terbang tuh yakin rame yang masuk. Kalau barang koin lagi naik malah banyak yang masuk. Mungkin itu aja, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tetap dia riset sendiri, ingat ya, sabar. Titik masuk, titik jual harus pas di dalam kripto, dan koinnya nggak ngasal, penuh dengan sabar, nggak buru-buru ya. Jangan kesabaran juga, terlalu sabar ya udah waktunya jual gak dijual. Bonyok kan malah jatuh lagi ya. Risiko masing-masing ya, selalu saya ingatkan, biar do and riset dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Just